pasti belum kenal kan? Makanya kita akan kenalan terlebih dahulu ya, brother. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Nah, dari brother dulu ya. Nama brother adalah brother Hendrikus Cahyono. Biasanya dipanggil brother Hendrik. Nah, Nama frater adalah Frater Yohanes Yudhistira, biasa dipanggil Frater Yudis. oke. Dan di sini kita suruh perkenalan sedikit saja ya. Oke, silakan brother. Perkenalkan nama Frater Nirwan. Oke, halo brother Iwan. Dan di sebelah sana itu ada brother. Hola. Oke, brother Ola sebagai editor. Bersama kami di Minggu Bahagia. Nah, brother, tapi kita sebelum menyampaikan materi yang lebih mendalam, Oh iya, ya kan? Lah, sekarang kita akan berdoa ya. berdoa. Iya betul. Nah, sekarang yang akan berdoa adalah brother Yudis. Silakan brother Yudis. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh cinta, terima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan bertemu bersama, berkumpul, membahas, berkatekese bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami semua agar acara kami ini dapat berjalan dengan lancar. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, adik-adik, ya, biar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi bersama. Kita harus menggerakkan badan-badan kita, Pak. Betul sekali. Supaya Ya. tidak kaku. Tidak kaku, supaya di masa corona ini tetap sehat. Oke. Walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung, kita tetap sehat. Mari adik-adik. Oke, kita akan banyak apa, brother? Nyanyi apa, Brother Nirwan? Apa nih, brother? Nyender neng sisine sopo. Oh, nyender neng sisine nyender. sopo. Nyender di sisi siapa ya? Ya, ya. Oke, silakan brother, diatur dulu musiknya. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Ayo brother. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Yo, brother tulis lagi. Goyang dulu ya, biar badan makin segar. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Ayo brother kata. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Go. Oke. Oke, brother. Kita ini akan berbicara tentang apa sih? Kita ini sepertinya akan berbicara mengenai pengampunan, Brother. Wah, pengampunan Iya. dosa. Pengampunan. Nah, Dede pernah dengar kan tentang pengampunan dosa? Nah, pengampunan dosa itu adalah salah satu dari buah dari Roh Kudus. Nah, jadi kita tuh harus berbicara tentang pengampunan ini. Oh iya, Bro. Ya kan? Nah, tadi kita sudah dikasih, pasti
udah semakin sehat. Udah semakin sehat dan sudah siap mengikuti, brother. Mengikuti, betul sekali. Memperhatikan dengan seksama. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan membaca kitab suci dari bacaan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, sekarang kita perlihatkan videonya. Oh iya, brother. Ini dia videonya. Silakan disaksikan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini, jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih, Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari. Cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali, Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke, Peter. Mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad. Bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah, Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini Raja, hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun.
Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tadi kan kita sudah melihat video tentang kitab suci Injil Matius tadi ya. Iya, betul. Nah, sekarang gini. Berarti kan mendengar. Nah, menurut brother, apa sih pengampunan itu? Pengampunan itu berarti kita dengan tulus mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Adik-adik, jika kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Baru tadi, Ya. kata pengampunan itu ditulis sebanyak 143 kali, Pak. Iya. Oh. Karena 7 kali 7 ya. Iya, Bro. Diulang-ulang terus, Pak. Oh, sampai sebanyak 143 kali ya. Iya. Banyak banget, kok Banyak. banyak. Kok banyak apa ya, Ter? Karena itu yang ditekankan oleh Yesus sendiri, brother, untuk setia kita mengampuni orang lain. Oh, jadi itu sebanyak itu supaya kita semakin bisa menjadi orang yang jadi orang pengampun gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi kita jadi murid Kristus, kita harus bisa bisa mengampuni karena kan Yesus itu sudah mengampuni kita. Iya. Betul kan? Orang Kristus itu kan Betul. sudah mengampuni kita dia. Betul. Jadi kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, kita harus mengampuni orang-orang yang berada di sekitar kita, mau dia orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang buat jengkel kita harus memberikan pengampunan, brother. Iya, baik. Karena kita harus selalu mengampuni orang lain, walaupun jahat kepada kita, tapi kita ini ya harus punya rasa untuk mengampuni, brother. Karena teladan kita Yesus Kristus itu juga mengampuni yang orang-orang yang menjadi. Betul sekali. Ya. Wah, sangat baik sekali ya. Iya. Tuhan kita kan selalu memberikan sesuatu yang sangat biasa kepada kita. Nah, tetapi brother, kan meskipun Tuhan itu selalu mengampuni kita, selalu siap memberikan pengampunan kita, tapi kan kita harus ada caranya ya, ada syaratnya gitu loh. Oh iya, brother. Nah, apa ya gitu ya syaratnya? Caranya itu dengan cara kita mengaku dosa, brother. Oh, Lewat perantaraan imam atau romo, brother. oh pertama mengaku dosa. Iya, brother. Oh, jadi kalau kita menjadi seorang murid Kristus yang mau diampuni, Iya. yang mau menjadi orang yang diampuni itu, kita harus Mengaku dosa, brother. Tapi sebelum mengaku dosa, kita alangkah baiknya untuk menyiapkan batin kita, brother. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu ya benar-benar kita lakukan. Tidak hanya kita mengaku, setelah itu melakukan dosa lagi. Oh, jadi kita tuh harus juga minta pengampunan itu ya? Iya, brother. Nah, terus yang kedua apa ya, Ter? Yang kedua itu adalah bertobat, brother. Bertobat, iya. Oh, bertobat ya? Iya. Oh, iya. Dan bertobat terus, kemudian selain bertobat pasti kita harus juga, maka tadi sudah bertobat, mengampuni, Iya. minta pengampunan dari Tuhan ya. Iya. Terus berikutnya berarti kita harus meminta atau memberi ampun. Oh, harus iya, mengampuni yang lain. Oh, sampai lupa saya, brother. Aduh. Brother maaf loh kan. Makanya rambutnya di. Iya. Itu brother biar gak rambut. Nah, jadi kita tuh tadi kan sudah kita ada pengampunan Dosa. Terus kemudian yang kedua adalah mengampuni orang lain. Iya, brother, mengampuni orang lain. Selain kita mengaku dosa juga kita juga harus mengampuni orang lain. Ya. Nah, brother, gimana kira-kira ketika ada yang tadi kan mungkin kita nggak bisa selalu mengampuni nih ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang nih, teman-teman nih yang jengkelin kita. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tapi kok dia tetap jahat sama kita harus gimana ya? Iya ya, brother. Tapi ya kita harus berusaha untuk mengampuni, brother. Iya. Karena Yesus sendiri kan pernah, barang siapa tidak bisa mengampuni atau mengasihi saudaramu, dia tidak juga bisa mengasihi Allah, brother. Oh, betul sekali ya. Iya. Oh, berarti kita kalau kita mau dalam arti dikasihi Allah, kita juga sudah dikasihi Allah, kita juga harus melakukan apa yang dikerjakan Allah, brother. Oh, Ya, adik-adik ya. sekali. Kalau misalkan adik-adik dijengkelin semua orang, jangan khawatir. Adik-adik dimusuhin teman-teman yang lain, Iya, jangan jangan khawatir. khawatir. Karena kan
tahu sendiri. Karena- Yesus itu yang dianiaya, Ya, ini hanya sampai disalibkan loh, brother. disalibkan. Iya. Dia juga masih tetap mengampuni yang menyalibkan itu. Iya, benar, brother. Nah, sebagian dari pertobatan, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Berani nggak Adik-adik? Berani nggak? Berani nggak ada, Dek? Nah, karena melalui pengakuan dosa yang dianugerahkan Allah melalui Kristus dan Roh Kudus dirayakan oleh gereja dalam liturgi seperti baptis, Ekaristi, rekonsiliasi tadi, pengampunan dosa. dan pengurapan orang sakit. Nah, inilah yang akan kita terima dari Allah melalui Yesus di dalam Roh Kudus. Iya, benar Jadi, sekali, brother. sehingga Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengampuni Orang lain. Iya. Gitu kan? Sebenarnya itu kan itu semua adalah rahmat dari Allah yang dari atas. So, melalui Yesus Kristus, dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus menyerahkannya kepada kita untuk memampukan kita bisa mengampuni orang lain. Dan orang dengan mengampuni orang lain itu kita semakin dekat dengan Yesus, brother. Wah, betul sekali itu. Berarti dengan seperti itu kita kita semakin mempunyai hubungan erat juga sama Tuhan kan? Iya, benar, brother. Jadi kita tidak ada jarak ataupun batasan kepada Tuhan, brother. Iya, benar kan? Karena kan yang membuat kita berjarak atau kita itu jauh dengan Tuhan itu adalah karena segala dosa yang ada dalam diri kita. Iya, benar sekali, brother. Nah, contohnya nih, saya dengan Brother Yudis nih, yang membuat saya jauh sama Brother Yudis ini kalau kami bermusuhan ini. Iya, bermusuhan. Nah, seperti itulah. Ketika saya misalkan ini, gitu kan? Ketika itu dipukul, jengkel dia. jengkel sebenarnya. Tapi kalau kita ingin meladani Yesus Kristus, kita tidak boleh membalasnya. Karena Yesus Kristus itu kan pernah bersabda bahwa jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu, atau sebaliknya. Jadi sekarang kita kembali kepada adik-adik. Nah, pertanyaan gini, apakah adik-adik sudah siap atau pelopor pengampunan? Nah, pelopor pengampunan. Apakah adik-adik sudah siap? Jadi adik-adik tidak hanya diri sendiri, tapi juga membantu teman-temannya untuk bisa mengampuni. Gitu ya. Jadi ketika misalkan adik-adik dalam sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi adik-adik harus berani menjadi pelopor pengampunan, harus menjadi orang-orang yang bisa mengampuni orang lain, melebihi daripada apapun, gitu ya. Ya, harusnya bersaing dalam mengampuni, bukan bersaing dalam kejahatan, bro. Betul sekali. Nah, juga kita harus melakukan itu walaupun dalam hal-hal kecil seperti memaafkan teman tadi ya. Itu kan ada susah ya. Sasaran kuasa setan itu lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus, bro. Betul. Tapi kita harus selalu bersemangat, bro. Semangat. Ya. Semangat. Makanya itu adik-adik, mari kita sebagai murid Kristus menjadi orang-orang yang selalu siap untuk menjadi pelopor cinta kasih, karena adanya buah dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi kita jangan pernah takut karena kita mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Benar sekali, ya. Menjadi karunia dari Roh Kudus untuk dapat mengampuni orang lain. Sehingga dosa kita juga dari buah dari Roh Kudus juga diampuni. Makanya ketika dosa kita sudah diampuni dan ditebus oleh Yesus, maka marilah kita berani untuk mengampuni orang lain. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, untuk itu kita akan sekali lagi berjoget bersama, beranimasi bersama kami. Dan setelah ini kita doa dulu ya. Oh iya, doa dulu ya. Tapi kita doa terlebih dahulu. Langsung nanti animasi lagi ya. Jadi jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Selalu semangat. Semangat. Kita akan berdoa dulu ya. Oke, silakan Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kami beracara hari ini. Ya Bapak, sekarang kami anak-anak-Mu tidak akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah aktivitas kami supaya apa yang kami lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Tak lupa juga Bapak, kami mohon rahmat pengampunan-Mu
sehingga kami juga dapat mengampuni sesama kami yang berada di dekat kami maupun berada di jauh dari kami. Bapak, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Brother terima kasih. Ya, Nah, saya Brother Hendrik. saya Brother Yudis. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada momen-momen berikutnya. Tetap semangat dan stay at home. Ya, kalau nggak ada kepentingan apa-apa, nanti kan pulang di rumah. Iya. Bantuin orang tua, Iya. cuci piring, Iya. cuci apa lagi? Cuci baju sendiri. Apa aja yang bisa dicuci. Iya. Salam sehat selalu adik-adik. Oke, salam. Lagi di sini senang, di sana senang. Nah, biar di sana senang, sini juga senang. Di sini Brother. senang Ya. juga. Oke, brother, diatur lagi musiknya. Mari kita bernyanyi bergoyang bersama. Karena belum semangat, ayo dong yang di rumah, gerak-gerak badan gitu dong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yo, Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Sekali lagi yuk. Ih, goyang dong yang di rumah. Ayo brother, angkat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. So, melambai, pinggul digoyang-goyang, pengen melawai-lawai, putar badan, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lawai, putar badan, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lawai, putar badan. Yo! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be